Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irmawati MPD, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Unit Kerja Universitas Sulawesi Barat, Gelombang 5, Angkatan 13, Golongan 3, Kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penerapan sistem merit di Indonesia. Apa itu sistem merit? Pasal 1 tentang ketertiban umum memuat cakupan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Manfaat bagi organisasi: 1. Mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. 2. Dapat mengarahkan SDM untuk dapat memenuhi tugas dan fungsinya. Serta ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Selanjutnya, manfaat sistem merit bagi pegawai. 1. Menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN. ASN di Indonesia terdiri atas dua komponen, yaitu PNS dan P3K. Maka prinsip merit ini juga diterapkan pada kedua jenis komponen tersebut. Yang pertama, pasal 55 menyebutkan bahwa manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Kemudian pasal 93 mengenai manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, serta perlindungan. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama, perencanaan. Pasal 56 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pasal ini mengisyaratkan: 1. Perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya dan sasaran organisasi. Kedua, proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat dan berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Serta ketiga, pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tidak berdasarkan preferensi individu atau kelompok tantangan subjektif lainnya. Yang kedua, monitoring, penilaian, dan pengembangan. Di satu sisi, kegiatan monitoring pegawai didasarkan sepenuhnya untuk memastikan bahwa pegawai digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pegawai memberikan kontribusi pada kinerja dan produktivitas organisasi. Di sisi lain, pegawai dijamin keberadaan dan karirnya berdasarkan kontribusi yang diberikan. Yang pertama, pangkat dan jabatan, kualifikasi dan perjalanan jabatan. Kedua, pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan
kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Ketiga, mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Keempat, penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Sistem penilaian kinerja yang digunakan harus bisa membedakan pegawai berkinerja dan tidak berkinerja. Penilaian kinerja memberikan kesempatan kepada pegawai yang tidak berkinerja baik untuk diperbaiki, dan juga mengapresiasi pegawai yang berkinerja tinggi sebagai wujud pengakuan organisasi terhadap orang berkinerja tinggi atau reward. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pertama, Komisi ASN mempunyai kewenangan untuk melakukan monef, pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN. Kedua, Kemenpan RB memberikan bimbingan pertimbangan pada proses penindakan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Selanjutnya, pelaksanaan sistem merit di Universitas Sulawesi Barat. Pemerintah Sulawesi Barat sudah melaksanakan sistem merit ini, khususnya di Universitas Sulawesi Barat yang telah melaksanakan perekrutan CPNS Formasi 2021 secara terbuka, jujur, dan transparan, dan dengan menggunakan sarana pendukung dengan sistem yang ada sesuai dengan jumlah dan formasi serta kualifikasi pendidikan. Universitas Sulawesi Barat juga melakukan penyebaran informasi perekrutan melalui website kampus agar informasi dapat terbaca oleh siapapun yang membutuhkan. Universitas Sulawesi Barat telah menyeleksi dan melakukan penerimaan CPNS dengan menggunakan sistem online dan terbagi atas dua tes, yaitu SKD dan SKB. Untuk pelaksanaannya dilakukan di portal CPNS Kemendikbud dan pendaftaran dilakukan melalui website escasn.bkn.go.id. Namun di dalam pelaksanaannya, sistem merit di Provinsi Sulawesi Barat masih terdapat pelanggaran dengan adanya kecurangan saat SKD, di mana 59 peserta akan didiskualifikasi akibat kecurangan tersebut. Hal ini menandakan bahwa masih perlu pengembangan sistem merit untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tes CPNS ke depannya di Sulawesi Barat. Namun secara umum, Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan sistem merit ini. Sekian pemaparan saya terkait penerapan sistem merit di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.